saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Selamat beribadah untuk saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tidak bisa disebutkan nama satu dan yang saya tahu seperti dapat ini di lingkungan kita hari ini ada saudara kita yang berjuang untuk nasib anak-anak, kebahagiaan anak-anak, yaitu Bapak Arif Merdeka Israel. Selamat bergabung di tempat kami, Bapak Arif. Beliau sejak dari hari Jumat ada di tengah-tengah kita, mencoba untuk melakukan banyak hal yang bisa dilakukan dengan waktu yang sangat minim, dari mulai DKI, mulai studi sampai kepada tempat makan dan tempat-tempat yang lain sampai ke lapangan. Dan itu kalau orang menjalankan panggilannya tidak nunggu dipanggil, tidak nunggu disuruh, otomatis gerak sendiri, nggak betah diam. Dan saya cukup lelah juga mengikuti geraknya beliau gitu ya, tapi lelah tapi dengan senang hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Pak Arif tidak sendirian, tapi ada istri tercinta yang selalu setia mendampingi. Ya. Saat Ibu Rosti ini adalah kakak tingkat saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Hanya beliau tidak menempuh jalur pendeta, dia lebih menempuh jalur sosial, dan karena itu klop Tuhan menjodohkan dengan Bapak Arif Merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam data yang saya ambil dari tribunnews.com 2 Agustus 2017, katakan jumlah penduduk Indonesia sekarang telah mencapai kurang lebih 260 juta jiwa. Jumlah besar atau jumlah kecil untuk Indonesia? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita saudara untuk melakukan sebuah perenungan terhadap jumlah anggota, jumlah jiwa yang ada di negeri kita ini. Seandainya setiap sekali makan orang Indonesia itu membuang 1 butir nasi saja, saya bayangkan saudara-saudaraku, masa setiap hari nasi yang terbuang oleh 1 orang Indonesia adalah 3 butir satu hari oleh 1 orang. Jumlah yang dibuang oleh masyarakat Indonesia paling tidak dalam sehari adalah 3 butir nasi. Kalau 1 orang 1 butir saja, 3 butir nasi kali 262 juta jiwa, berapa butir nasi? Saya coba hitung saudara-saudara, 786 juta butir nasi 1 hari terbuang. Itu paling. Pertanyaan saya adalah, saudara yang Tuhan, betulkah seorang anak Indonesia 1 hari membuang 1 butir nasi? Betul? 1 butir? Kemarin kita ada setelah acara seminar kebangsaan di sini, ya, tidak sedikit saudara-saudara nasi yang disediakan oleh panitia itu masuk ke tong sampah. Tidak 1 butir, tapi 1 kembung. Itu berapa butir? Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ada begitu banyak pemborosan dan tindakan sia-sia yang rutin tanpa kita sadari kita lakukan. Entah kita kadang tidak menyadari dan tidak ada rasa bersalah. Sementara itu, di tempat-tempat lain ada begitu banyak orang yang mengalami kelaparan. Karena memang tidak ada yang bisa dimakan.
suatu tragedi yang sungguh nyata ada dalam kehidupan kita, dekat dengan kita. Di situ saudara yang dikasih Tuhan, kita dapat membaca bahwa masih banyak manusia tapi ceroboh dan tidak punya hati soal makanan. Setiap manusia tidak bisa hidup tanpa makanan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, sebagai manusia, apalagi mengaku diri sebagai orang beriman, kita perlu merenung dan mengambil tindakan perubahan produktif berkaitan dengan soal makanan. Belum soal yang lain. Belum soal yang lain, saudara-saudara, di mana setiap manusia dianugerahi Tuhan banyak potensi, bukan kecil tapi banyak. Sama dengan soal makanan tersebut, tidak sedikit di antara kita membuang-buang potensi itu tanpa makna. Sementara ada begitu banyak orang mengharapkan dan membutuhkan uluran potensi yang ada pada kita untuk menolong mereka, membuat mereka hidup sebagai manusia yang utuh, manusia yang Tuhan ciptakan berharga dan mulia. Tuhan Yesus, ketika dia melihat ada begitu banyak orang sakit, padahal baru saja dia diperhadapkan dengan satu kesedihan bahwa Yohanes itu telah mati dan matinya tragis. Dalam keadaan sedih seperti itu, dia melihat ada begitu banyak orang sakit. Dalam keadaan sedih, dia mencoba menyingkir ke tempat yang lain, tetapi orang banyak mengikuti dia. Dan orang banyak itu siapa? Orang banyak adalah orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Apakah Tuhan sibuk dengan kesedihannya tentang Yohanes yang meninggal itu? Apakah Yesus mengatakan, sorry, hari ini saya sedang galau, saya sedang sedih, maaf, saya tidak bisa menolong Anda. Ternyata saudara dan Tuhan Yesus tidak bertindak seperti itu. Injil memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dikatakan ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tak kenal lelah, kesedihan, situasi, perasaan tidak mengganggu, tidak menghentikan dia untuk tidak berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain. Selesai di situ, murid-murid lihat ya karam kerjanya murid-murid. Murid-murid melihat hari telah malam, orang banyak ini datang dari berbagai tempat, mereka tidak punya makanan, mereka ini pasti kelaparan. Kalau dibiarkan di sini, mereka akan mati kelaparan. Apa yang dikatakan? Para murid sudah mereka berhenti mencari makan. Murid menyuruh Yesus untuk melakukan sesuatu, menyuruh mereka pergi mengatasi persoalannya. Jangan. Apa yang dikatakan? Mereka jangan pergi. Jangan suruh mereka. Kamu yang harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus sudah
itu mempunyai belas kasihan, punya bela rasa terhadap orang-orang yang sedang punya persoalan. Sekarang ada persoalan lain yang ditemukan oleh para murid. Para murid mau lepas tangan, tidak mau berbuat. Kamu yang harus punya roti. Di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Mereka menyerah. Mereka merasa mereka tidak mampu untuk melakukan sesuatu dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Dan ini seringkali menjadi persoalan kita semua. Tapi manusia itu punya keegoisannya masing-masing. Manusia tidak punya kerasa-rasa. Seolah-olah dia tidak punya potensi untuk berbuat sesuatu. Dan karena dia merasa dia tidak punya potensi, maka dia merasa bahwa semua persoalan orang lain itu bukan urusan saya. Di sekitar mereka, dekat dengan mereka, ada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memperlihatkan karya-karya ajaibnya. Mengapa mereka tidak melihat persoalan itu dengan cara pandang ilahi? Mengapa? Rupanya para murid, spiritualitas yang mereka punya masih spiritualitas materialistik. Segala sesuatu dilihat dari segi materi. Mereka tidak mampu melihat segala persoalan dan terang ilahi. Ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang Maha Kasih, ada Tuhan yang Maha Berkarya, yang tidak tinggal diam. Lagi-lagi Tuhan Yesus dengan sabar membimbing spiritualitas para murid ini. Lalu berkata, berikan kepadaku 5 roti. Ini Yudi sedang lapar, hanya punya 5 roti 2 ekor ikan. Begitu banyak orang sedang kelaparan. Sini Pak ini rotinya. Bagi orang nomor. Ini punyaku. Kalau aku bagi orang lain, bukan cuma aku kelaparan, orang lain juga pasti tidak akan. Kalau aku bagi ada pingsan di sini, kita bisa. Karena seringkali kita bertindak. Mereka bukan siapa-siapa, aku salah sendiri. Kenapa mereka datang ke sini tidak bawa perlengkapan? Salah sendiri kenapa menjadi orang miskin? Salah sendiri kenapa menjadi orang bodoh? Salah sendiri kenapa tinggal di Batam? Salah sendiri kenapa tinggal di Indonesia? Salah sendiri kenapa mau menjadi orang miskin? Ini punyaku. Ini untukku. Aku yang berhak. Lagi-lagi Tuhan penuh kesabaran. Berulang. Aku tidak marah dengan itu. Mereka masih tetap diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Yang kecil ini yang dianggap oleh manusia tidak punya arti apa-apa, ini tidak punya kekuatan apa-apa ini. Oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membimbing mereka, menyatakan, memperlihatkan beginilah cara karya orang beriman bekerja. Bawa 5 roti 2 ekor ikan itu kepada Bapa Yesus.
Rasul kembali. Bukan hanya semua benar, tapi sisa. Yesus sedang mengajarkan kepada kita. Lewat segala karyanya dia dasari dengan bela rasa yang luar biasa, bela rasa yang disertai dengan ungkapan syukur melalui apa yang ada pada dirinya. Ungkapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Murid-murid Tuhan tidak boleh diam. Murid-murid Tuhan tidak boleh cuek. Murid-murid Tuhan tidak boleh tidak melakukan apa-apa. Gerak, berkarya, kerja apa yang ada padamu. Tidak ada manusia diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini tidak punya apa-apa. Pasti dia punya. Karena Tuhan berkata, ketika Tuhan menciptakan manusia itu baik. Dia diciptakan segambar dengan rupa Tuhan. Karya penciptaan itu saja sudah memperlihatkan bahwa kita ini bukanlah manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang tidak bisa berkarya, tidak bisa menolong orang lain. Bisa mampu. Ya, persoalannya adalah mampu. Bersyukur atau tidak? Banyak orang hanya dalam hidup ini hanya katakan syukurlah kalau sampai kepada empati. Saya berempati dengan keadaan hanya sampai empati. Empati itu sampai kepada hati, tapi tidak mau melakukan. Karena empati itu dikalahkan dengan cara berpikir kemanusiaan, mengandalkan logika. Orang beriman tidak hanya mengandalkan logika, tapi mengandalkan iman percaya kepada Tuhan yang Maha. Tidak sedikit orang hanya sampai kepada tataran simpati, tidak sampai kepada iman. Tapi hari ini Injil memperlihatkan dan mengatakan kepada orang Kristen tidak hanya sampai kepada empati, tetapi sampai kepada bela rasa. Dalam bela rasa itu ada pengorbanan. Jangan coba-coba mengorbankan orang lain dan kepentingan sendiri. Tapi yang benar adalah mengorbankan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Itu bela rasa. Itu yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita sebagai orang Kristen menyerukan ke semua orang yang ada di sekitar kita bahwa setiap orang yang haus, setiap orang yang tidak punya uang itu, setiap orang yang hidupnya mengalami banyak persoalan, tidak punya makanan itu, mari datang kepada Tuhan. Orang Kristen itu harus punya kemampuan untuk memberikan keyakinan bagi orang lain bahwa beriman kepada Tuhan anda tidak akan pernah gagal. Ini katakan juga di dalam masyarakat. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penolong, baik kepada semua orang. Tugas kita memberitakan itu kepada dunia ini. Ini harus kita selidiki. Kalau kemarin seminar dan narasumber Bapak Aris Mentega paparkan kepada kita saudara, ada begitu banyak orang tidak lagi mampu berteriak minta tolong, tidak mampu lagi berteriak minta tolong. Sebab ketika mereka berteriak minta tolong, tidak ada orang yang menolong. Diam hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Kita adalah mitra kerja Allah. Tidak diam melihat situasi. Berkata
saja dikasih Tuhan, pasti ada tantangan. Baru kita melakukan seminar saja supaya banyak orang bertanya, siapa yang ingin melakukan? Siapa yang mendukungnya? Uang siapa? Saya katakan, uang menyelenggarakan seminar kemarin itu hanya modal 7 juta rupiah. Betul ya Pak Yudi? Cuma 7 juta. Orang berhasil menghadirkan Pak Aris Merdeka puluhan juta bayarnya. Kata Pak Aris Merdeka itu dia datang dengan hati, bukan untuk materi, untuk manusia, untuk kebaikan manusia. Betul kan Pak? Seandainya nggak dibayar juga mau kan? Maksud sekalian saudara, kalau ada kasus anak-anak, kalau ditolong oleh beliau, yakinlah tidak akan dibayar, tidak menerima bayar. Saya pribadi sudah membuktikannya. Beliau tidak punya uang banyak untuk menolong banyak orang, tapi dia punya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Lewat karunia itulah dia menolong. Karena itu saya tidak menandakan dia Tuhan. Yang penting ya, beliau bisa terbang ke Batam. Itu di sini ya jangan tidak dia karena dia lapar. Jangan sampai dia lapar, dia kenyang di rumah. Oke, kasih makan siang si A, yang kasih makan malam si B, ya gotong royong. Apa yang terjadi? Peristiwa pelimpahan 5 roti 2 ekor ikan terjadi. Banyak hal